Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari Umdatul Ahkam, masih terkait dengan apa yang diharamkan bagi seorang yang muhrim untuk memakai. Masalah yang akan kita ambil yaitu mengenai hukum memakai at-tib, memakai minyak wangi untuk seorang yang muhrim. Di sini para ulama ijma', para ulama sepakat bahwasanya at-tib, bahwasanya minyak wangi itu adalah perkara yang terlarang bagi seorang yang muhrim. Dalil mereka adalah hadis yang kita baca dalam bab ini, hadis Abdullah bin Umar, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa la yalbas min ath-thiyabi syai'an massahu za'faran aw ward." Dan tidaklah dia memakai dari pakaian sesuatu yang telah disentuh oleh za'faran atau ward. Ini adalah nama dua tumbuhan yang biasanya dipakai untuk mencelup pakaian dan memunculkan wangi yang harum semerbak. Nah, kemudian mereka berselisih khilaf mengenai seorang yang muhrim bila memakai at-tib, bila memakai minyak wangi itu sebelum ihramnya. Menurut sebagian pendapat, bahwasanya makruh memakai minyak wangi sebelum ihram yang harumnya akan tinggal, yang masih tersisa sampai setelah dia memasuki ihram. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik, Az-Zuhri, Ibn Sirin, dan yang selain mereka. Namun yang kuat insyaallah bahwa yang demikian itu la ba'sa bihi. Bahwa yang demikian itu la ba'sa bihi. Suatu yang diperbolehkan insyaallah. Walaupun wanginya masih tertinggal sampai setelah dia masuk ke dalam ihram. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, Syafi'i,
Ishaq Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Daud Al-Zahiri, dan yang selain mereka. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah menyatakan, "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Aku memasangkan minyak wangi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk ihramnya sebelum beliau ihram. Dan untuk tahallulnya sebelum beliau tawaf di Baitillah, yakni Al-Ka'bah. Maksudnya sebelum tawaf al-ifadhah. Nah, maka berdasarkan hadis Aisyah ini, yang kuat adalah bahwa yang demikian itu adalah diperbolehkan. Di mana seorang memakai at-thib, memakai minyak wangi sebelum ihramnya, walaupun wanginya akan masih tertinggal setelah dia ihram. Nah, adapun yang menyatakan bahwa itu makruh, la dalila ma'ahum, tidak ada dalil bersama mereka itu. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian hukum seorang yang muhrim bernaung ketika ihram atau di dalam ihramnya. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut sebagian mereka bahwa perbuatan ini adalah makruh. Ini pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan Abdurrahman bin Mahdi. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah mewajibkan fidyah bagi orang yang melanggarnya. Namun yang kuat insyaallah bahwa bernaung bagi seorang yang muhrim adalah perkara yang diperbolehkan. Bernaung bagi seorang muhrim adalah perkara yang diperbolehkan. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i, Abi Hanifah, Atha, Tsauri, dan Ibnu Uyainah,
serta yang selain mereka. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Jabir di dalam Sahih Muslim mengenai haji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu alaihi salatu wassalam amara bi qubbatin min sya'ar tudrabu lahu binamira bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk ditegakkan bagi beliau sebuah kubbah di wilayah Namirah. Namirah ini adalah wilayah yang dekat dengan Arafah. Nah, atau bahkan bagian dari Arafah. Baik. Sekarang di Namirah ini ada masjid yang dikenal dengan Masjid Namirah. Mana Abu Muslim? Atau ada yang lain yang sudah pernah haji? Baik. Nah, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk ditegakkan kubbah bagi beliau di wilayah Namirah. Dalam keadaan beliau ihram, menunjukkan bahwasanya boleh bernaung bagi orang yang ihram. Tapi apa yang dilarang? Yang dilarang yaitu bila dia menutupi kepalanya dengan sesuatu. Adapun bernaung, maka ini jaizun la ba'sa bihi. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu masail tahrumu 'alal muhrim intihakuha. Masalah-masalah yang diharamkan atas seorang muhrim untuk melanggarnya. Ini sebagai pelengkap dari pembahasan yang sudah kita ambil. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi seorang muhrim untuk memakainya, maka sekarang kita akan membahas hal-hal yang dilarang untuk seorang muhrim melanggarnya. Pertama, yaitu al-jima', bersetubuh. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, di mana seorang yang muhrim haram hukumnya untuk dia melakukan al-jima'. Yang kedua yaitu al-fisq, kefasikan.
Yang dimaksud dengan kefasikan di sini menurut makna yang paling dekat yaitu seluruh perbuatan maksiat. Seluruh perbuatan maksiat. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, Atha, Al-Hasan, dan yang selain mereka. Kemudian yang ketiga yaitu al-jidal. Al-jidal. Perdebatan. Makna yang dimaksud dengan al-jidal di sini yaitu ayyatamara musliman hatta yughdiba ahaduhuma al-akhar fayantahi ila sibab. Yang dimaksud dengan al-jidal yaitu dua orang muslim saling bertengkar atau berbantah-bantahan. Dua orang muslim saling berbantah-bantahan sampai salah seorang dari keduanya membuat murka yang lainnya. Lalu berujung kepada saling mencela. Ini al-jidal yang dimaksudkan. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Atha, rahimahumullah. Adapun al-mudzakarah fil ilm, saling berdialog di dalam masalah ilmu yang tentunya dengan adab, dengan menjaga perasaan masing-masing tanpa menimbulkan kemurkaan bagi pihak yang lainnya sehingga membuat saling jatuh menjatuhkan. Maka al-mudzakarah fil ilm yang dengan adab, dengan sopan santun, dengan menjaga antara satu dengan yang lainnya, fahadza la ba'sa bih. Maka ini tidak mengapa insyaallah. Karena ini termasuk dalam bab al-mudzakarah wa laisa bil jidal. Nah, kemudian yang keempat yaitu tazwij al-muhrim. Menikahkan seorang yang muhrim. Di sini para ulama khilaf mengenai hukum menikahkan seorang yang muhrim. Namun yang paling dekat dari pendapat ahlul ilm insyaallah taala yaitu bahwasanya seorang yang muhrim tidak boleh untuk dia menikahkan atau menikahkan orang lain atau nikah bagi dirinya sendiri. Menikahkan orang lain atau nikah bagi dirinya sendiri. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Utsman bin Affan di dalam Sahih Muslim
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhub." La yankihu al-muhrimu wa la yunkihu wa la yakhubu. Tidaklah seorang muhrim itu nikah dan tidak pula menikahkan dan tidak pula menkhitbah, melamar. Datang di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau muhrim. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Banyak dari kalangan ahlul ilm yang menganggap bahwa hadis Abdullah bin Abbas ini adalah khata', keliru. Di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Datang di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha berkata tentang dirinya sendiri, annaha tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Bahwasanya Maimunah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi dirinya dalam keadaan beliau telah halal, yakni di luar ihram. Beliau sudah tahallul dan tidak lagi ihram. Maka hadis ini menunjukkan Maimunah lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri daripada orang lain. Maimunah lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, apa hubungan Ibn Abbas dengan Maimunah? Man ya'rif? Apa hubungan kedua? Nah, Maimunah adalah bibi daripada Abdullah bin Abbas. Baik. الظاهر خالته خال يعني bibi dari ibu. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau menganggap hadis Abdullah bin Abbas itu adalah khata, dan yang benar adalah hadis Utsman di dalam Sahih Muslim. Karena ada kesepakatan para ulama atau kesepakatan sahabat seperti Umar, Utsman, Ali,
kemudian Ibnu Umar dan Ashabul Madinah untuk mengamalkan hadis Utsman radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa amal yang berlaku di kalangan al-khulafa ar-rasyidin adalah di atas hadis Utsman dan bukan pada hadis Abdullah bin Abbas. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Irwa jilid yang keempat halaman 228. Wa ala kulli hal, seorang yang muslim ala madhhabil jumhur la yankihu wa la yumkih. La yankihu wa la yumkih. Tidak boleh dia nikah dan tidak pula menikahkan orang lain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.